Halo, nama saya Kalina Warman dari kelas 11.1 absen 14. Hari ini saya akan membahas tentang kronologi persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi ada beberapa materi presentasi hari ini, yaitu berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia awal. Yang pertama adalah berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang pada awalnya memberikan kemerdekaan Indonesia, memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu dan wilayah jajahannya mulai dikuasai sekutu. Lalu menyebabkan Jepang tidak ingin kehilangan Indonesia karena potensi sumber daya alamnya. Hingga akhirnya Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan pada 7 September 1944. Lalu ada pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan janji dari Jepang sebelumnya, maka dibentuklah organisasi ini agar bangsa Indonesia percaya dengan janji Jepang. Organisasi ini dinamakan sebagai Dokuritsu Junbiko Sakai atau BPUPKI, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Eh, Organisasi ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadingrat dan wakilnya R.P. Suroso, dengan anggota berjumlah 60 orang dari berbagai kalangan masyarakat dan 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. Organisasi ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Usulan pertama diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. M.R. Mohyamin yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada usulan kedua yang diusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang diusulkan oleh Prof. Supomo yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir, usulan dari Insinyur Soekarno yang diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan dari Insinyur Soekarno dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dapat disingkat menjadi Trisila yang berisi nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Dan Trisila dapat disingkat lagi menjadi Ekasila atau gotong royong. Selanjutnya, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Dari usulan dasar negara sebelumnya, dari sidang pertama BPUPKI tidak didapatkan hasil akhir mengenai eh, dasar-dasar negara. Sehingga dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan hasil akhirnya, yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Mohyamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, KH Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cukro Suyoso. Lalu menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI bubar dan diganti dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Lingkai.
PPKI berjumlah 21 orang yang dipilih oleh Marsikal Terauchi, dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki pun dijatuhi bom atom kedua. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembicaraan pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Lalu, pada tanggal 14 Agustus, eh, kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Eh, Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada di slide ini adalah peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selanjutnya, setelah pada tanggal 14 Agustus, ada tanggal 16 Agustus, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, atau dikenal sebagai peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Keadaan Jakarta saat itu seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gamang, sementara Republik belum berdiri. Lalu pada tanggal 17 Agustus dini hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Meiji Dori nomor 1. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus pukul 10, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Lalu ada pembentukan pemerintahan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi terdapat syarat konstitutif dan deklaratif bagi berdirinya suatu negara. Syarat konstitutifnya adalah memiliki wilayah, memiliki rakyat, dan memiliki pemerintahan. Lalu syarat deklaratifnya adalah adanya pengakuan dari negara lain terhadap kemerdekaan tersebut, sehingga dapat saling bekerja sama internasional. Lalu ada berdasarkan syarat tersebut, Indonesia belumlah menjadi suatu negara merdeka yang utuh, karena syarat-syarat lain terbentuknya suatu negara belum terpenuhi. Dan disinilah tugas utama PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan pemerintahannya. Pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dibahas beberapa hal berikut, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, pengangkatan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden Indonesia dan Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional. Dan setelah pada sidang 1, dirubahlah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pergantian kata mukadimah menjadi pembukaan, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat ini diubah karena masyarakat Indonesia bagian timur tidak setuju dengan kalimat sebelumnya. Lalu ada kalimat menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta pasal 6 ayat 1 tentang persyaratan sebagai Presiden Indonesia, semula kalimatnya berbunyi, Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. Selanjutnya, ada sidang kedua PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Menghasilkan 12 departemen, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kemakmuran, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keamanan Masyarakat. Selain itu, ada juga pembagian wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan atau Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil. Selanjutnya, ada sidang ketiga PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, dibahaslah pembentukan Komite Nasional Indonesia, penetapan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal yang diketuai oleh Insinyur Soekarno,
dan membentuk Badan Keamanan Rakyat yang kelak berfungsi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, ada sambutan rakyat Indonesia terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada tanggal 2 September, Komite Van Aksi mengeluarkan manifesto rakyat yang berisi dukungan terhadap pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Pada tanggal 5 September, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam ke-7 memberikan pernyataan dukungan sebagai berikut. 1. Negara Ngayogyakarta bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan yang ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dan negara Indonesia bersifat langsung, di mana Sultan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan pada tanggal 19 September, Surabaya, terdapat insiden di Surabaya. Insiden bendera di Hotel Yamato. Lukman mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Hal ini menyebabkan pemuda Indonesia marah dan menolak adanya penjajahan bangsa asing kembali di Indonesia. Hingga akhirnya, bendera Belanda tersebut dirobek hingga hanya tersisa warna merah dan putih saja. Selanjutnya, pada tanggal 19 September, terjadi peristiwa di lapangan Ikada. Peristiwa di lapangan Ikada adalah bentuk dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan sekaligus protes atas sikap Jepang yang masih mempertahankan status quo. Pada tanggal 26 September, terjadi pertempuran antara Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan pasukan Jepang. Jepang tidak mengizinkan adanya pembentukan organisasi apapun selama pasukan sekutu belum datang. Pada tanggal 6 Oktober, pemuda di Banda Aceh membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Dan pada tanggal 8 Oktober, Presiden Sumatera Selatan, Dr. Abdul Karim Gani, mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Presiden Dr. A.K. Gani mengatakan bahwa Residen Sumatera Selatan adalah bagian dari Indonesia merdeka. Dan pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, terjadi pertempuran 5 hari di Semarang antara pasukan Jepang dan para pemuda Indonesia. Selanjutnya, ada perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia awal. Yang pertama adalah tokoh nasional, yaitu penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif pada 16 Oktober 1945. Dikeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berisi keputusan agar KNIP diberikan kekuasaan legislatif dan menentukan garis-garis besar haluan negara sebelum adanya MPR dan DPR. Lalu, perubahan sistem yang dipimpin. Pertama, Masyumi berdiri pada 7 November 1945. PKI yang dipimpin oleh Mr. M. Yusuf yang berdiri pada 7 November 1945 juga. Lalu ada PBI atau Partai Buruh Indonesia dipimpin oleh Nyono yang berdiri pada 8 November 1945. Lalu ada Partai Rakyat Jelata yang dipimpin oleh Sultan Dewanis yang berdiri pada 8 November 1945. Ada Parkindo atau Partai Kristen Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto Berau pada 10 November 1945. Ada PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang berdiri pada 10 November 1945. Ada PRS atau Partai Rakyat Sosialis yang dipimpin oleh Sultan Syahrir yang berdiri pada 10 November 1945. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945, dikeluarkan maklumat persetujuan usul Badan Pemerintah tentang pekerja KNIP bahwa bertanggung para menteri akan jawab pada Badan Perwakilan adanya perubahan dalam masyarakat. Lalu PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia dipimpin oleh I.J. Kasimo yang berdiri pada 8 Desember 1945. Lalu ada Permai atau Persatuan Rakyat Marhaen Asta yang berdiri pada 17 Desember 1945. Lalu ada PNI yang dibentuk pada 17 Desember 1945, dipimpin oleh Sidik Joyo
Soekarto, maaf, PNI berdiri pada tanggal 29 Januari 1946. Lalu, ada pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Setelah eh, berbagai kepala pemerintahan, sistem pemerintahan berganti menjadi sistem kepala parlementer. Pemerintahan pun akan dipegang oleh Perdana Menteri. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. 1. Ketika kekuatan asing semakin banyak memasuki negara Indonesia merdeka, kekuatan Jepang yang masih ada ditambah dengan kedatangan pasukan AFNI pada tanggal 16 September 1945 dan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang mengikuti pasukan sekutu pada 29 September 1945. Presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober tahun 1945. Lalu ada pada tanggal 1 Januari 1946 dikeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 pada tahun 1946 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret tentang panitia pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Sekian adalah mengenai kronologi persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.